Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir bagi kita di akhir bulan Januari ini, hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Unang maruar hatana busuk sian pamangamuna, naing mana denggan na tau panenggaton na humurang, asa dapotan uli na ubegesa. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nuansa yang sedikit berbeda namun memiliki makna yang hampir sama dengan Nasarian kita hari ini, ada peribahasa mulutmu adalah harimaumu. Sebuah peribahasa yang menekankan kekuatan dan dampak dari perkataan secara negatif, yang mengingatkan bahwa apa yang kita ucapkan bisa menerkam kita sendiri dan melukai hati orang lain. Karena kata-kata yang kasar, sembarangan, atau tidak dipikirkan dengan baik bisa berbalik menjadi bumerang, menghancurkan diri kita dan juga orang lain. Seiring dengan inilah firman Tuhan hari ini mengajarkan sebuah etika moral Kristen yang harus nyata dalam upaya membangun relasi yang baik kepada sesama dan bukti ketaatan kepada Tuhan Allah. Sesungguhnya ada beberapa etika moral yang dicatat Paulus dalam Efesus 4, mulai dari ayat 25 dan sampai seterusnya, yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang sudah menerima Kristus. Setelah Paulus menguraikan perilaku-perilaku kegelapan dalam ayat-ayat sebelumnya, maka dalam ayat 20 dia menegaskan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Penerimaan Kristus ini serta-merta membuat orang Kristen dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Salah satu dari etika moral itulah Nasarian kita hari ini, di mana Paulus menasihati kita untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Sebaliknya, mengajak kita untuk selalu memakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada dua pesan penting dari nas kita hari ini. Yang pertama adalah hindarilah mengucapkan kata-kata kotor. Perkataan kotor mencakup kata-kata kasar, hinaan, fitnahan, gosip, bulian, atau apapun yang tidak membawa manfaat, yang justru merusak hubungan kita dengan sesama dan mencemarkan hati kita. Yang kedua adalah biasakanlah mengucapkan kata-kata yang membangun. Perkataan kita harus berdampak positif, yang dapat memberikan motivasi, dorongan, penguatan, semangat kepada orang lain. Itulah makna yang dapat kita pahami dari bagian nas ini, yaitu supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata yang baik memiliki kuasa untuk membawa kasih karunia, yaitu kebaikan Allah kepada orang lain. Perkataan yang positif bisa menjadi saluran berkat yang membawa harapan, penghiburan, dan sukacita bagi sesama. Maka baiklah kita selalu memperhatikan cara bicara kita, baik dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Saringlah dalam tiga hal: kebenarannya, kebaikannya, dan manfaatnya, sehingga perkataan kita benar-benar mencerminkan kasih Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.